Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, penggemar YouTube yang berbahagia, ini adalah channel saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Harsono. Dalam channel saya ini yang pertama membahas berbagai macam sejarah dan hal-hal yang bersifat mistis dan misteri. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu malam, Sunan Gunung Jati hendak melaksanakan sholat tahajud di rumah. Akan tetapi beliau tidak bisa khusyuk. Kemudian beliau pergi ke masjid. Akan tetapi juga tidak bisa khusyuk. Akhirnya beliau sholat tahajud di atas perahu yang ditambatkan atau diikat perahunya di pantai Cirebon. Di atas perahu tersebutlah beliau bisa sholat tahajud dengan khusyuk. Bahkan beliau bisa tidur dengan nyenyak setelah sholat tahajud dan berdoa. Ketika beliau bangun, beliau merasa kaget, bercampur bingung. Di manakah aku sekarang? Kata Sunan Gunung Jati. Aku tidak mengenali daerah ini, kata Sunan Gunung Jati lagi. Nampaknya waktu Sunan Gunung Jati tertidur lelap, Allah menunjukkan kuasanya, yaitu dengan mengirim ombak dan membawa perahu yang ditiduri oleh Sunan Gunung Jati sampai ke negeri Cina. Sesampainya di negeri Cina, Sunan Gunung Jati membuka praktek pengobatan. Penduduk Cina banyak yang berobat ke Sunan Gunung Jati. Penduduk yang berobat ke beliau disuruh bersyahadat atau membaca syahadat dan sholat, dan akhirnya mereka sembuh. Dengan demikian mereka sudah menjadi mu'alaf atau masuk Islam. Semakin hari beliau semakin terkenal. Sunan Gunung Jati dianggap sebagai tabib yang sakti dan berilmu tinggi. Akhirnya berita adanya tabib sakti sampai juga di telinga Kaisar Cina. Sunan Gunung Jati pun akhirnya dipanggil ke istana. Kaisar Cina ingin menguji keilmuan Sunan Gunung Jati. Kaisar pun berkata, "Kalau kau memang tabib sakti, kau pasti tahu mana putriku yang hamil muda dan yang belum hamil." Kemudian Kaisar memanggil kedua putrinya, yang satu sudah menikah dan sudah hamil 2 bulan, akan tetapi perutnya masih kecil sehingga nampak seperti orang yang belum hamil. Sedangkan yang satunya belum menikah, akan tetapi perutnya besar seperti orang hamil karena perutnya diganjal dengan bantal. Kemudian Kaisar itu berkata dengan lantang di hadapan Sunan Gunung Jati, "Hai tabib, mana di antara putriku yang sedang hamil?" tanya Kaisar. Kemudian Sunan Gunung Jati diam sejenak. Beliau berdoa dan memohon petunjuk dari Allah. "Hai tabib sakti, kenapa kau diam? Ayo cepat kau jawab pertanyaanku tadi," bentak Kaisar. Kemudian Sunan Gunung Jati pun menjawab, "Dia yang hamil," sambil menunjukkan jari telunjuknya ke arah putrinya Kaisar yang belum menikah dan perutnya besar karena diganjal dengan bantal. Dan putri tadi bernama Ong Tin.
Mendengar jawaban dari Sunan Gunung Jati, maka kaisar dan para menteri beserta yang ada semuanya di ruang istana tertawa terbahak-bahak atau terpingkal-pingkal semuanya, seolah-olah mengejek dan meremehkan Sunan Gunung Jati. Sekali lagi Allah menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya lewat Putri Ong Tin. Selang beberapa saat kemudian, Ong Tin berteriak. Semua yang ada di balai ruang istana tersontak dan terdiam. Seketika setelah mendengar suara jeritan Putri Ong Tin, kini semua pandangan tertuju pada Putri Ong Tin, karena Putri Ong Tin menjerit sambil kedua tangannya memegang perutnya. Dan Putri Ong Tin pun berkata, "Ayah, ayah, ayah, aku benar-benar hamil." Maka gemparlah seisi istana. Bantal yang dibuat mengganjal perut Ong Tin lenyap entah kemana, sedangkan perut Ong Tin membesar seperti orang hamil benaran. Maka kaisar menjadi murka. Sunan Gunung Jati pun diusir dari daratan Cina. Beliau pun menerima dengan lapang dada. Hari itu juga beliau pamit pulang ke tanah Jawa. Namun apa yang terjadi pemirsa? Putri Ong Tin sudah terlanjur cinta kepada Sunan Gunung Jati. Akhirnya Putri Ong Tin meminta izin kepada ayahnya agar diizinkan menyusul Sunan Gunung Jati ke Pulau Jawa. Akhirnya Kaisar Hongki mengizinkan putrinya menyusul Sunan Gunung Jati ke Pulau Jawa. Keberangkatan Putri Ong Tin ke Pulau Jawa dibekali harta benda yang cukup banyak dan barang-barang berharga lainnya seperti bokor, guci, emas, dan intan permata. Kepergian Putri Ong Tin ke Pulau Jawa dikawal oleh 3 orang pembesar kerajaan, yaitu Pai Libang. Beliau seorang menteri agama dan sudah beragama Islam. Kemudian Li Guancheng dan Li Guanhen. Pai Libang adalah seorang murid Sunan Gunung Jati ketika beliau berdakwah di negeri Cina. Dalam pelayarannya ke Pulau Jawa, mereka mampir di Kadipaten Sriwijaya. Begitu mereka sandar dan turun ke darat, mereka disambut dengan meriah oleh rombongan orang-orang tersebut. Rombongan Ong Tin pun bingung dengan kejadian tersebut. Pai Libang pun bertanya kepada tetua Sriwijaya, "Ada apa ini?" Kemudian tetua Sriwijaya balik bertanya, "Siapa yang namanya Pai Libang?" "Saya Pai Libang," jawabnya. Kontan Pai Libang digotong dengan tandu dan dieluk-elukkan, kemudian dibawa ke istana dan disuruh duduk di kursi Kadipaten Sriwijaya dan dijadikan pemimpin atau adipati. Pai Libang masih bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian tetua Sriwijaya menerangkan bahwa Adipati Aryo Damar selaku pemegang kekuasaan Sriwijaya telah wafat. Penduduk merasa bingung mencari pengganti Aryo Damar karena kedua putranya sudah menetap di Pulau Jawa, yaitu Raden Patah dan Raden Hasan. Dalam kebingungan tersebut muncullah Sunan Gunung Jati, dan beliau mengatakan bahwa sebentar lagi ada rombongan dari negeri Cina. Pai Libang namanya, dialah yang pantas menggantikan Aryo Damar, sebab Pai Libang adalah murid Sunan Gunung Jati dan menjadi menteri di negeri Cina.
Setelah meninggalkan pesan demikian, Sunan Gunung Jati pun meneruskan perjalanannya menuju Pulau Jawa. Maka semakin kagum Pailibang kepada Sunan Gunung Jati atau gurunya. Beliau bisa mengetahui hal-hal yang belum terjadi. Beliau bisa tahu kalau dirinya bakal menyusul ke Pulau Jawa. Akhirnya Pailibang menjadi adipati di Sriwijaya atas permintaan Sunan Gunung Jati. Setelah Pailibang meninggal dunia, maka Kadipaten Sriwijaya diganti menjadi Kadipaten Pailibang. Lama-lama karena ucapan lidah orang Sriwijaya atau orang Jawa menjadi Palembang hingga sekarang. Selanjutnya Ong Tin meneruskan perjalanannya ke Pulau Jawa dan sampai di Cirebon. Akan tetapi Sunan Gunung Jati berada di Luragung. Putri Ong Tin pun menyusulnya ke sana. Pernikahan Putri Ong Tin dengan Sunan Gunung Jati terjadi pada tahun 1481. Tetapi sayang, pada tahun 1485 Putri Ong Tin meninggal dunia. Maka jangan kaget dan heran kalau Anda berziarah atau berkunjung ke makam Sunan Gunung Jati. Di sana banyak ornamen-ornamen Cina dan nuansa Cina lainnya. Memang ornamen dan barang-barang antik itu berasal dari negeri Cina. Beginilah sejarah singkat Sunan Gunung Jati ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.